Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen 18L. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu tentang analisis peramalan dengan menggunakan metode least square dan metode moving average pada produksi pisang di Kabupaten Karawang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Widiawati, lalu ada teman saya Siti Mesaro dan Siti Memunah. Untuk slide pertama akan disampaikan oleh Siti Mesaro. Menurut Fajar, tahun 2016, peramalan tentunya atau data historis. Ramalan atau disebut juga dengan prediksi dilakukan hampir setiap bidang. Salah satu bidang salah menerapkan peramalan yaitu yang dapat dipahami karena sebuah perusahaan pada dasarnya berada di lingkungan usaha dinamis dan sering berubah. Peramalan dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik itu bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam melakukan peramalan diperlukan beberapa metode agar dapat mengetahui permintaan yang mendatang dan meminimumkan kesalahan peramalan. Metode yang akan untuk prediksi penjualan ini adalah metode least square dan metode moving average yang diharapkan dapat memaksimalkan penjualan. Pengertian metode least square dan moving average. Yang pertama ada metode least square. Menurut Rahmat Budi Septiawan dan Erna Juni Astuti tahun 2016, metode kuadrat terkecil atau least square metode digunakan untuk menemukan hubungan linear atau dua variabel dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dan kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Hasil dari metode ini adalah sebuah persamaan garis dengan koefisien nilai kecenderungan negatif atau positif. Kemudian ada metode moving average. Moving average dalam bukunya Pangestu Subagio atau Forecasting Konsep dan Aplikasi tahun 2004. Metode peramalan moving average dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Di sini ada metode. Ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data produksi pisang di Kabupaten Karawang. Sedangkan banyaknya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode teknik sampling, yaitu purposive sampling atau sampling dengan adanya pertimbangan tertentu, di mana sampel yang digunakan dengan mempertimbangkan ketersediaan data hasil produksi pisang dan dipilih data-data terbaru dari hasil penjualan. Sampel yang diambil berdasarkan teknik non-probability sampling adalah purposive sampling, di mana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap responden dan dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, sampelnya yaitu data hasil produksi pisang tahun 2011 hingga 2020. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui studi literatur. Pada penelitian ini, data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, khususnya laporan produksi pisang di Kabupaten Karawang dalam angka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil produksi pisang di Kabupaten Karawang. Variabel ini merupakan variabel kuantitatif yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data sekunder, yakni hasil produksi pisang yang datanya diperoleh dari Kabupaten Karawang. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan kondisi variabel yang diukur. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat grafik produksi pisang di Kabupaten Karawang dari tahun 2011 sampai 2020. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa produksi pisang di Kabupaten Karawang selama periode 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai 2020. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi pisang yang tidak stabil, di mana pada tahun 2011 sampai 2020, jumlah produksi pisang mengalami peningkatannya yaitu 2946 menjadi 3676. Pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan cukup tinggi, yaitu dari
93.018 menjadi 65.469. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 jumlah produksi pisang sedikit mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 86.500 menjadi 89.104. Pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan kembali, yaitu dari 12.811 menjadi 76698, dan pada tahun 2019 sampai 2020 masih mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 827.3.200 menjadi 821.056 produksi pisang di Kabupaten Karawang. Salah satu metode yang dapat digunakan pada data tren sekaligus untuk melakukan proyeksi produksi pisang di Kabupaten Karawang yaitu dengan menggunakan least square method dan moving average. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Maimunah. Proyeksi bisnis pada produksi pisang di Kabupaten Karawang menggunakan metode least square. Pertama-tama kita mencari tahu dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX, dan sudah ditemukan, yaitu Y-nya sama dengan 76341 ditambah 1700,61 dikali X. Next. Hasilnya, atas dasar perhitungan produksi pisang di Kabupaten Karawang menggunakan metode least square di atas, dapat diketahui forecasting produksi pisang di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 adalah tahun 2023 ada 122 1425. Next. Proyeksi bisnis pada produksi pisang di Kabupaten Karawang menggunakan metode moving average. Jadi ramalan produksi pisang di Kabupaten Karawang untuk tahun 2021 dengan metode moving average 3 tahun adalah 8528,67 ton. Hasilnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian analisis peramalan produksi pisang menggunakan metode least square dan semi average di Kabupaten Karawang dapat diimplementasikan pada peramalan produksi pisang di tahun yang akan datang, di mana untuk menghitung peramalan produksi menggunakan metode tersebut dibutuhkan data produksi pisang pada tahun sebelumnya. Dari hasil peramalan produksi pisang tahun 2021 menggunakan metode least square menghasilkan prediksi sebanyak 95.047,71. Sedangkan dari hasil peramalan menggunakan metode moving average menghasilkan prediksi sebanyak 805.28,67. Dari hasil perhitungan kedua metode tersebut dapat dibandingkan jika metode least square lebih baik digunakan sebagai metode untuk meramalkan produksi pisang pada tahun selanjutnya, karena hasil dari metode least square lebih mendekati hasil produksi tahun 2021 daripada metode moving average. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.